Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nah, renungan buat kita hari ini Kamis tanggal 20 Juni 2024 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 16 ayat 33 dikatakan demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, beroleh damai sejahtera walau menderita penganiayaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas ini adalah kata terakhir dari pesan perpisahan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebelum ia ditangkap. Tujuan pesan perpisahan ini adalah supaya murid-murid memiliki damai sejahtera dalam Tuhan Yesus, di mana sebelumnya Yesus telah berkali-kali memperingatkan murid-murid bahwa dunia membenci mereka, bahwa murid-murid akan dianiaya dan berduka cita, bahwa mereka akan menderita penganiayaan. Namun Yesus telah mengingatkan murid-murid agar menguatkan hati mereka dan jangan gelisah. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tetap percaya bahwa mereka akan beroleh damai sejahtera dalam Yesus. Damai sejahtera itulah yang menguatkan murid-murid untuk menghadapi penderitaan dan penganiayaan karena berakar pada kemenangan Yesus Kristus yang telah mengalahkan dunia dan segala kuasa si jahat. Kita tentu menginginkan damai sejahtera dalam hidup karena damai sejahtera berarti berada dalam keadaan sehat, keadaan baik, tentram, tenang, dan tidak ada kekacauan. Berdasarkan nas ini, damai sejahtera yang demikian adalah damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera dalam Yesus akan tetap ada di dalam hidup kita pun di saat menderita penganiayaan. Damai sejahtera dalam Yesus menguatkan kita untuk menghadapi penderitaan dan penganiayaan karena Yesus telah mengalahkan dunia ini, yaitu segala yang memusuhi Yesus dan para pengikutnya. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sama seperti murid-murid yang harus percaya, taat, dan mengasihi Yesus sehingga beroleh damai sejahtera yang memberikan kekuatan untuk menghadapi penderitaan dan penganiayaan serta kekuatan untuk mengalahkan kuasa si jahat. Demikianlah hendaknya hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas pengajaran firman-Mu hari ini. Tolong kami supaya kami tetap di dalam damai sejahtera Allah walau sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan. Kami tahu bahwa Tuhan senantiasa tetap menyertai dan menolong kami di dalam setiap penderitaan dan kesengsaraan yang kami hadapi. Penderitaan, tangisan, ratapan yang Yesus maksudkan untuk dialami oleh pengikutnya adalah akibat apa yang terjadi pada diri Yesus dan untuk sesaat akan kehilangan Tuhan Yesus. Betapapun kami kurang memahami
maksud penderitaan yang dialami Tuhan Yesus. Kami mau tidak mau harus rela terlibat di dalam penderitaan yang dialami Tuhan Yesus. Ketika Yesus telah bangkit, Roh Kudus telah dicurahkan, maka duka cita akan berganti dengan sukacita. Layakkan kami Tuhan untuk selalu dipimpin oleh Roh Allah dan melakukan kehendak-Mu dengan penuh ketaatan. Berkati kami semua, anak-anak Tuhan, para pendengar renungan di pagi ini. Kami yang selalu merindukan lawatan dan jamahan Tuhan, tuntun kami selalu supaya kami tetap setia mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan pencobaan. Buatlah usaha dan segala pekerjaan kami selalu berhasil, supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan kiranya berkarya menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing, mereka yang merindukan pemulihan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menopang, Tuhan menguatkan mereka yang lemah, yang letih lesu, yang mengalami berbagai penderitaan dan masalah. Tuhan menghibur mereka yang berduka dan yang bersedih dengan kasih-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.